Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera, sukacita, salam pemulihan untuk kita semua. Dan kita percaya pada pagi yang luar biasa ini kita terberkati oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bangun dalam keadaan yang sehat dan diberkati. Mengucap syukur untuk umur panjang nafas hidup yang kita terima dari Tuhan. Dan bersyukur karena hari ini kita juga boleh bersekutu, memuji, memuliakan, mengagungkan, menyembah Tuhan. Bahkan boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, bersama-sama kita lihat firman Tuhan yang kita renungkan di pagi yang luar biasa ini. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ketiga. Ibrani pasalnya yang ke-12 dibaca ayatnya yang ketiga. Puji Tuhan. Saya akan baca untuk kita semua ayat ini sekali lagi. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Puji Tuhan. Saudara kembali, saya baca sekali lagi. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita garis bawahi kalimat yang terakhir, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saya angkat tema firman Tuhan, tidak menjadi lemah. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dicinta kasih Tuhan, ada beberapa alasan kenapa orang itu bisa menjadi lemah. Yang pertama, seseorang itu bisa menjadi lemah oleh karena keadaan lingkungan yang tidak mendukung dia. Ya, yang berikut, ada orang yang menjadi lemah oleh karena pergumulan hidup yang terasa begitu berat, menindih dan mengintimidasi hidupnya. Ada orang yang merasa lemah oleh karena perbuatan orang lain yang mungkin saja menyakiti perasaan dan melukai hatinya. Tapi ada juga orang yang kemudian menjadi lemah oleh karena perbuatan atau pilihan atau keinginan sendiri. Jadi ada begitu banyak alasan kenapa seseorang itu kemudian menjadi lemah dan putus asa dan tidak berdaya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus perhatikan dengan baik bahwa apapun alasan yang mungkin saja membuat seseorang itu menjadi lemah, apapun alasan yang mungkin saja membuat kita itu menjadi lemah, kita harus paham bahwa kelemahan bukanlah sesuatu yang baik. Amin. Kelemahan bukanlah sesuatu yang menguntungkan, tapi kelemahan itu adalah sesuatu yang merugikan dan tidak akan pernah membawa keuntungan. Kenapa? Karena saya pelajari orang yang lemah itu adalah tipe orang yang suka mengeluh. Orang yang lemah itu adalah tipe orang yang suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, saya kasih contoh, ada begitu banyak orang ya yang menganggap diri tidak bisa sukses. Kenapa? Karena mungkin dia melihat bahwa kalau orang lain punya skill yang memadai, dia punya skill yang pas-pasan. Dia mungkin melihat bahwa dia tidak sehebat orang lain, dia tidak selincah orang lain, dia tidak seahli orang lain untuk melakukan sesuatu, sehingga apa? Menjadi lemah, tidak bisa maju, tidak bisa sukses karena suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sehingga menganggap diri kita kecil, menganggap diri kita tidak berdaya, tidak mampu. Saudara, kita itu unik diciptakan oleh Tuhan. Amin. Semua kita punya potensi, semua kita punya kemampuan. Jadi jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita adalah orang-orang yang hebat. Nah, ada juga alasan kenapa kita jangan menjadi lemah, karena orang lemah adalah orang yang tidak mungkin akan pernah mengalami kesuksesan. Nah, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang begini, jangan kamu menjadi lemah dan putus asa, maka mari kita belajar bagaimana cara kita supaya hidup kita tidak menjadi lemah dan tidak menjadi putus asa. Coba kita lihat. Yang pertama, dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ada contoh di sana tentang seorang pribadi yang tidak pernah menjadi lemah dan kemudian mengalami kesuksesan yang sangat luar biasa. Kejadian 26 ayat 1 sampai ayat 6. Firman Tuhan bilang begini, maka timbulah kelaparan di negeri itu. Ini bukanlah kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri
berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri akan kukatakan kepadamu, tinggal di negeri itu sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Coba kita lompat ayat yang ke-12 dan 13. Firman Tuhan bilang begini. Kejadian pasalnya yang ke-26 ayat yang ke-12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Haleluya. Dari ayat firman ini kita baca dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 6 dan ayat 12 sampai 13, kita mendapati bahwa hidup kita tidak menjadi lemah jika apa yang pertama, tetap jaga semangat hidup kita. Amin. Artinya tidak pernah kehilangan semangat. Kenapa? Karena semangat bisa mematikan kelemahan. Karena semangat membuat kita termotivasi untuk terus bergerak maju dan menang, bukannya undur kemudian kalah. Ishak adalah contoh bagaimana orang yang punya semangat. Firman Tuhan katakan, di masa kelaparan dia tidak kecewa, di masa kelaparan dia tidak pernah putus asa, di masa kelaparan dia tidak pernah lemah, di masa kelaparan dia kemudian tidak menyerah dengan lingkungan, dengan kondisi hidupnya. Tapi firman Tuhan katakan, ketika ada masa kelaparan, ketika ada masa kegersangan, malah dia menabur. Dan firman Tuhan katakan, Allah memberkati semangatnya, Allah memberkati motivasi hidupnya. Dan firman Tuhan katakan, dia menjadi kaya, tambah kaya, bahkan dia menjadi sangat kaya. Artinya dia menikmati keberuntungan, dia menikmati kesuksesan. Kenapa? Tidak menjadi lemah, tapi semangat menjalani hidup. Haleluya. Kenapa seperti itu? Karena Ishak sangat mengerti dia punya Allah yang hidup. Amin. Ishak tidak pernah kehilangan semangat. Ishak tidak menjadi lemah. Kenapa? Dia mengerti dia punya Allah yang menyertai dia. Dia mengerti dia punya Allah yang terus memberkati hidupnya, dan dia sangat mengerti bahwa dia punya Allah yang menepati janji. Jadi jangan pernah kehilangan semangat Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah menjadi lemah. Maju terus dengan Tuhan, karena kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang menyertai, kita punya Allah yang memberkati, dan kita punya Allah yang selalu menepati janjinya kepada kita. Haleluya. Kita tidak menjadi lemah jika apa? Jika kita tetap menjaga semangat hidup kita. Tetaplah berkarya, tetaplah bekerja. Apapun yang bisa kita lakukan di masa-masa sulit ini, lakukanlah dengan baik. Dan firman Tuhan katakan, orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan melakukan sesuatu, keberhasilan telah menjadi bagian kita. Orang-orang yang kemudian mengutamakan Tuhan, yang mencari Tuhan, yang mengedepankan Tuhan, yang semangat hidup terus dekat dengan Tuhan, maka bagi kita lah firman Tuhan katakan, keberhasilan, kesuksesan Tuhan sediakan untuk kita. Yang kedua, bagaimana supaya hidup kita tidak menjadi lemah putus asa, sehingga kita boleh menikmati pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Puji Tuhan. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dalam ayat pokok Ibrani tadi, kalimat yang pertama, ingatlah selalu akan Dia. Pemazmur katakan jangan pernah lupakan kebaikannya. Yang kedua, kita tidak akan pernah menjadi lemah jika sikap hidup kita setiap hari tidak pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah lupa Tuhan. Lupa makan boleh, lupa minum boleh, tapi jangan pernah lupa Tuhan. Amin. Daud katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus.
sesuatu yang baik. Haleluya. Jangan pernah lupakan Tuhan. Supaya apa? Kasihnya setiap hari tercurah untuk kita. Jangan pernah lupakan Tuhan. Supaya apa? Setiap hari kuasanya yang menopang hidup kita. Firman Tuhan katakan betapa hebat kuasanya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa orang yang percaya kepada Tuhan? Orang-orang yang tidak melupakan Tuhan. Haleluya. Jangan pernah melupakan Tuhan. Kenapa? Karena dia sumber kekuatan kita. Firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Jadi kalau ingin kuat dalam menjadi lemah, kalau ingin maju dalam mundur, kalau ingin bertahan menghadapi begitu banyak pergumulan hidup, jangan pernah lupakan Tuhan. Karena sumber kekuatan adalah Tuhan. Yang berikut, jangan pernah melupakan Tuhan. Ingat selalu Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang baik bersumber dari Tuhan. Amin. Kalau ingin melihat hidup yang baik, kalau rindu melihat dan mengalami kebaikan yang dari Tuhan, maka jangan pernah melupakan Dia. Ingat selalu akan Dia. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kelemahan hanya merugikan kita. Amin. Keputusasaan tidak pernah membawa keuntungan. Ya, kita harus menjadi kuat dalam Tuhan. Karena kalau kita kuat, kita akan terus termotivasi, punya semangat hidup, terus maju bersama dengan Tuhan dan meraih kemenangan. Kalau kita kuat, kita akan terus berdiri teguh dalam iman kita, tetap mengucap syukur kepada Tuhan, tetap bersorak-sorak kepada Tuhan apapun yang di dalam hidup kita. Karena orang kuat adalah orang yang akan tetap